2 hari touring keliling Bali pakai motor yang bener-bener baru di Indonesia. Kayak gimana keseruannya? Tonton terus videonya. Hari pertama riding di Bali. Yes, kita bakal riding kira-kira 200 km keliling Bali, ya kan? Dan sambil nyobain motor baru dari Royal Enfield. Royal Enfield Himalayan 450. Nah, ini adalah motor terbaru nih dari RE yang sebelumnya, generasi sebelumnya gue udah pernah pakai. Itu aja udah keren, dan ini itu lebih keren dibandingin yang sebelumnya. Tapi tetap masih ada karakter Himalayanya, tetap masih ada karakter klasiknya nih. Nah, jadi kita bakal keliling Bali sekalian nyobain. Sambil nanti kan gue jelasin fitur-fiturnya, mesinnya, kayak gimana sih. Terus sekarang lagi ada di dealernya Royal Enfield di Bali untuk memulai perjalanan itu. Kita cobain bahas desainnya dulu kali ya. Apa sih yang berubah dari RE yang baru ini? Kita bahas desainnya dulu yuk. Jadi motor ini itu bener-bener grass, baru banget. Bukan facelift, bukan apa, bener-bener baru. Beda banget sama Himalayan yang sebelumnya, mulai dari sasis, bentuk, dan sebagainya. Tapi tentunya tetap ada ciri khas RE atau Himalayan itu juga. Nah, kita mulai dari depan deh. Lampunya tetap bulat kayak dulu, tapi sekarang udah LED. Tetap ada windshield-nya juga kayak yang dulu. Fender tetap ada tuh yang bagian atas. Jadi bentukannya masih adventure banget. Kemudian kayak Himalayan yang sebelumnya ada protektor di sini, ya kan? Ini dari dulu ciri khas Himalayan banget nih. Dan sampai sekarang masih tetap dibawa sama RE. Kalau kita ngomongin speedometernya juga masih bentuknya bulat ya. Tapi sekarang udah full digital, teman-teman. Jadi ini RE udah beda banget ya sama sebelumnya. Terus sekarang sudah ada chargeran, itu sekarang sudah USB-C, ya kan? Tapi kalau masalah fitur, nanti kita akan bahas lebih dalam di tempat berikutnya, ya kan? Cek bebernya karena ini bakal keren banget. Nah, balik lagi ke desain. Tangki berubah total, bentukannya sekarang jauh lebih gede, dan ini bukan kondom loh teman-teman, ini bener tangki, ini isinya gede banget, bentukannya oke banget ya. Terus joknya tetap terpisah. Nah, desain knalpot beda banget dibanding sebelumnya. Kalau sebelumnya desain knalpotnya gede, sekarang desain knalpotnya cukup kecil, ramping gitu ya. Catalytic converternya tersembunyi dengan rapi di bawah sini, teman-teman. Terus ada body frame belakang sini, dan ada fender belakang yang bentukannya tuh cukup unik karena dia ada ducktail gitu. Dan kalau kalian lebih detail lagi, nggak ada lampu belakang. Jadi lampu remnya dan lampu sennya itu gabung jadi satu, teman-teman. Nah, jadi ini sesuatu yang beda banget. Jarang banget RE ada bentukan kayak begini. Jadi secara overall, desainnya menurut gue lebih keren dibanding sebelumnya. Dan yang jelas, masih ada gaya-gaya klasik khas RE-nya. Touring kali ini berbeda karena kita mengajak Bapak Dito, si anak motor banget. Thank you, bro. Jadi lo ceritanya anak motor banget emang lo ya? Banget sih, setelah kenal lu lah. Jadi anak motor gua. Setelah pertemuan ya 2 tahun lalu. Lo udah pernah keliling Bali naik motor? Kita mah punya aja ini, punya aja. Seneng ngelihatnya gitu. Cuman kalau keliling harus ada yang nemenin. Maksudnya kayak pengen nyari temen, belum nemu kemana. Karena kan gue pindah jatuhnya sendirian gitu di sini. Iya sih. Kayak siapa ya, San Mori. Akhirnya nggak ada lagi yang nemenin. Gitu. Jadi kita akan melihat Bapak Dito naik motor di Bali, ya kan? Kita bakal habis ini kita ke Kintamani dulu ya. Bener. Rutenya susah nggak sih Kintamani? Lumayan. Struggle. Berapa jam kira-kira? Struggle 2 jam lah. 2 jam. 2 jam. Oke, jadi kita akan riding 2 jam menuju Kintamani. Nanti kita lihat Bapak Dito naik motornya lancar apa enggak? Bener, bisa nggak ya gue ngikutin? Bisa lah, jangan sampai nggak bisa loh. Nggak, yang bareng gitu. Masih baru, sayang kalau tapi jangan sampai jatuh. Jangan dong. Jangan. Perjalanan pertama ini kita akan menuju ke Gunung Batur untuk bermain di daerah Black Lava. Nah, perjalanan dari dealer Royal Enfield menuju Gunung Batur, kita akan melewati daerah yang namanya daerah Sidemen. Nah, jalanannya ini gabungan antara highway ataupun jalan protokol dan juga jalanan pegunungan. Jadi gue bisa merasakan langsung nih tenaga dari Royal Enfield yang terbaru ini. Menurut gue pribadi tenaganya oke banget. Digabung dengan motor yang bobotnya lebih ringan, membuat motor ini terasa lincah di daerah pegunungan.
Dan dengan cc-nya yang 450 cc, menurut gue pas banget nih melibas tikungan-tikungan yang ada di Bali. Karena tikungan-tikungan di Bali ini kan rata-rata jalanannya tidak begitu besar ya. Kalau pakai yang cc-nya terlalu besar, justru akan berasa overpower banget. Dari sisi pengereman juga gue merasakan adanya improvement dibandingkan yang model sebelumnya. Memasuki daerah Black Lava, kita langsung masuk ke jalur off-road. Nah, disinilah nih kita bisa ngetes kemampuan dari suspensi Royal Enfield Himalayan yang terbaru. Yang mana menurut gua sangat-sangat cocok dipakai off-road di daerah bebatuan seperti daerah Black Lava ini. Selamat datang di Black Lava, salah satu tempat terindah yang ada di Bali. Daerah Kintamani, Danau Batur situ, ya kan, kalian bisa ke tempat ini nih. Sepi banget, magical banget. Kenapa? Karena semuanya pasir hitam, terus ada background gunung. Walaupun lagi agak mendung, tapi ini bagus banget di sini teman-teman. Nah, sambil di tempat yang bagus ini, gimana kalau kita bahas si Royal Enfield-nya? Jadi hari ini kira-kira kita udah riding sekitar 90-an kilo, hampir 90-an kilo. Jadi tadi kita udah ngelewatin daerah pegunungan, jadi kita bisa bahas tentang mesinnya nih. Nah, mesinnya ini single cylinder 450 cc teman-teman. Tenaganya oke. Torsinya oke juga, tenaganya keluar dari 4000 rpm ya kan. Dan single cylinder tuh menurut gue emang karakternya tuh unik banget gitu. Dibandingin 2 silinder biasanya lebih halus, kalau ini cenderung lebih berkarakter gitu. Nah, 1 silinder 450 cc pasti kalian berpikir kayak wah mesinnya bakal panas. Ternyata enggak. Surprisingly ini mesinnya adem, dan dibandingin Himalayan yang sebelumnya, upgrade itu jauh banget. Kalau Himalayan sebelumnya itu masih air cooled, yang ini udah water cooled, makanya mesinnya berubah. Ya ini mesinnya baru, udah water cooled. Jadi udah ada radiatornya, membuat motor ini tuh menjadi ya lebih modern lah rasanya. Ditambah fitur-fiturnya kayak ada USB-C charging port, terus layarnya ini yang udah full color, dan ada riding mode. Nah, ini lagi beda banget nih sama sebelumnya. Kalau sebelumnya gasnya itu masih pakai kabel ke mesin, kalau sekarang udah throttle by wire. Jadi kalian bisa milih tuh ada performance, ada eco. Kalau pilih pakai tombol yang ada di sini. Nah, makanya ini nih ya Himalayan ini yang baru dan yang sebelumnya itu jauh banget perbedaannya. Membuatnya menjadi salah satu motor yang menurut gua kalian harus nyobain deh. Ini seru banget motornya. Apalagi di sini kita bisa nyobain posisi sambil ngetrailnya. Pesona Black Lava memang indah banget ya, bener-bener eksotis banget. Gua sih sangat-sangat menyarankan kalau kalian ke Bali untuk main ke daerah Black Lava sini, di daerah Kintamani. Nah, berlanjut, dari Black Lava kita melanjutkan perjalanan ke sebuah daerah yang juga nggak kalah eksotis di Bali, yaitu Savana Tianyar, terletak di daerah utara Pulau Bali. Menuju ke sini dari daerah Black Lava membutuhkan waktu sekitar 1 jam saja. Dan kita disambut dengan pemandangan yang gak kalah elok. Jalanannya juga berliku-liku, naik ke pegunungan, turun, lalu naik lagi. Di Savana Tianyar. Ya, sekarang kita sudah sampai di Tianyar dan seperti bisa kalian lihat di sini savana banget, ya kan? Menarik banget tempatnya dan cocok banget tempat buat kita ngebahas lagi si Himalayan yang baru ini, teman-teman. Kemarin kita udah bahas mesin, udah bahas desain. Gimana kalau sekarang kita bahas fiturnya? Nah, fiturnya di Himalayan ini jauh lebih banyak, udah jauh lebih banyak banget dibandingin generasi sebelumnya. Pertama, dia udah ada riding mode-nya. Jadi ada 2 riding mode-nya, performance dan eco. Ini mempengaruhi ke responsif gasnya. Kenapa bisa begitu? Ya karena throttle-nya sekarang sudah throttle by wire. Nah, masing-masing performance dan masing-masing eco itu punya 2 subkategori lagi atau 2 sub riding mode lagi. Bedanya adalah di ABS belakang. Jadi performance itu bisa performance aja atau dengan performance ABS off yang belakang. Nah, ini penting banget nih. Dulu Himalayan yang sebelum ini kalau mau matiin ABS-nya prosesnya agak sedikit ribet. Yang sekarang udah jauh lebih mudah dengan tombol yang ada di sini aja. Itu berguna banget kalau misalnya main di tanah begini, karena kadang-kadang kalian butuh ngepot-ngepot dikit untuk ngerem atau ngontrol motornya. Belum lagi ditambah sekarang layarnya sudah full LCD, ya kan, terang banget, informasi yang ditampilkan jelas, gede-gede banget. Gue suka banget layarnya itu. Kemudian juga ada chargeran USB-C di sini. Nah, jadi kalau kalian mounting handphone di sini atau butuh ngecharge, langsung ada soketnya di dalam situ, teman-teman.
Fitur-fitur itu aja udah membuat Himalayan yang ini tuh jauh lebih berbeda dibandingkan yang generasi sebelumnya. Terus kalau mau ngontrol layarnya gimana? Di sini ada joystick, di sebelahnya klakson yang bisa kalian pencet-pencet untuk geser-geser menunya teman-teman. Dan ini Himalayan-nya selain udah lebih canggih juga, mesinnya lebih kerasa juga tenaganya, ya kan. Overall motor ini ya itu jauh banget lebih enak, jauh lebih bagus dibandingin Himalayan generasi sebelumnya. Kalau menurut kalian nggak gimana satu ini? Setelah puas bermain di Savana Tianyar, kita menuju ke titik terakhir riding touring keliling Pulau Bali bersama Royal Enfield Himalayan 450 yang baru ini. Dari pinggir pantai, kita naik lagi nih ke atas ke daerah Kintamani. Nah, di sini kita bisa merasakan lagi betapa besarnya tenaga dari motor satu ini, teman-teman. Sambil menikmati indahnya dan dinginnya udara di atas gunung. Dari atas gunung, kita lanjut lagi turun ke bawah menuju ke sebuah pantai di daerah barat Pulau Bali. Ada yang tahu nggak pantainya apa? Nah, pantainya ini bisa dimasukin motor. Aksesnya mudah banget dan pemandangannya sih super indah. Selamat datang di Pantai Pasut. Sudah sampai di tujuan akhir kita di touring kali ini. Sudah sampai di Pantai Pasut, teman-teman. Pantai di daerah Tabanan yang motor boleh masuk. Gue nggak tahu kalau mobil, tapi motor ATV baru boleh masuk. Jadi kalau kalian touring, mampir sini deh. Boleh masuk tentunya dengan bayar di depan. Pantainya sepi, ya kan? Luas banget, surprisingly bersih. Padahal banyak turis, seru banget tempatnya. Royal Enfield Himalayan ini gimana? Luar biasa banget. Gue nggak expect bener-bener motor ini. Gue pikir improvementnya hanya sedikit, tapi ternyata banyak banget dibandingin generasi sebelumnya. Gue juga suka banget dari teknologi yang ada. Mesinnya juga enak, suspensinya oke. Overall, dengan harga yang di launching, ini motor menurut gue kompetitif sekali, teman-teman. Nah, jadi gue sebenarnya nggak sabar sih untuk nyobain lagi Himalayan ini di track yang lain. Di Bali, naik turun gunung, dari gunung ke pasir, ke pantai. Motor ini luar biasa banget. Coba kita cari Dito, gimana menurut dia motor satu ini? Toh? Oh. Dido, Yops. gimana 2 hari touring di Bali? Menyenangkan, banyak jalan baru. Terus ternyata gue orang Bali aja jarang keluar rumah. Menyatakan jarang keluar rumah karena banyak jalan-jalan anjir, ini apaan ya? Gitu. Tadi banyak yang baru? Banyak yang baru, terus banyak yang lumayan ekstrim naik turunnya, jadi kayak terus view-nya kok keren-keren ya anjir. View-nya bagus-bagus sih. Bagus ya. 2 hari touring, favorit lo yang mana? Bagian yang mana? Tadi sih yang ke arah Tejakula dari Savana Tianyar itu arah baliknya. Itu surprise sih sebenarnya, kayak itu jalan potong menuju Kintamani. Memang ada beberapa jalan kan. Nah, memang itu punya keindahan sendiri. Yang tadi tuh memang cuma bisa dilalui sama motor. Kalau lo lihat tuh ada mobil bisa, tapi muter, men. Muter ya, sulit sih. Sulit. Ya. Not recommend for a cars, you know. Kalau ngomongin motornya gimana? Oke, surprise. Ini motor adventure yang menurut gua paling cocok buat newbie. Gua kan jatuhnya newbie ya, karena jarang motoran gitu. CC-nya nggak terlalu besar, nggak terlalu berat juga. Kemarin juga kita bawa ke mana namanya? Black Lava. Bisa handlingnya juga untuk newbie lumayan gampang. Terus enteng. Menurut lo ini enteng ya? Menurut gue ini enteng. Jadi motor adventure itu kalau buat gue harusnya enteng, tapi nyaman dikendarain kan suka susah. Ya. Tapi kalau tenaganya oke nggak menurut lo? Tenaganya oke. Tadi bukan nanjak cukup kan? Cukup. Tadi nanjak yang gila banget juga cukup. Elevasinya sampai 20 kayaknya ada sih tadi. Masa sih? Lumayan ya? Lumayan juga dari nanjak ya? Nanjak ada elevasi sampai 20. Dia kuat. Dan yang gue paling suka sebenarnya look-nya, men. Oh, by the way Dido ini sukanya hitam. Jadi motornya udah hitam. Dia kayak, wah cocok nih gitu. Makanya kalau kalian lihat video dia, isinya hitam semua nih riding. Mulai dari baju, celana, jaket, helm, motor semuanya hitam. Nah, dia emang doyannya hitam. Nggak, tapi sama Himalayan yang lama. Lo pernah nyobain?
gue pernah lihat. Oke. Kita kan newbie, kita ngomongnya adalah ada newbie. Orang-orang yang baru mau beli motor gitu. Ya. Gue akan milih ini daripada yang lama. Ya. Upgrade-nya jauh banget sih. Hah? Ya. Jadi next kita kalau touring kita mesti nyobain kemana? Kalau untuk dia, gue pengen sebenarnya ke arah Lombok, terus Sumba lagi. Wah, langsung diajak keluar Bali ya? Terus, baiklah. karena Bali menurut gue udah cukup lah. Kayak tadi tuh mewakili Bali gitu. I see. Tapi next, atau Sulawesi kayaknya seru. Kita hunting kopi kali ya? Bener, sekalian. Sekalian, guys. Ini dia. Kita mau hunting kopi naik Himalayan. Thank you banget for support here. Terima kasih loh, ya. Kita akan cari Luar biasa. kebun-kebun di Indonesia. Pakai adventure, pakai Royal Enfield. Luar biasa. Kalau kalian suka video jangan lupa di like, yang berfavorit jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. I'll see you in this video guys. Bye bye.